Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyambut jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family. Boleh lambaikan tangannya jika ada, boleh angkat tangannya, ada. Mari kita beri sambutan saudara ada yang baru pertama kali hadir. Apakah ada juga yang dari luar kota yang mungkin saudara berlibur di Surabaya? Welcome ya, selamat datang. Ada yang dari luar kota Surabaya, nanti biar mendapatkan welcome gift dari gereja Happy Family. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mau memasuki akhir tahun dari 2018. Jangan lupa besok ada ibadah malam Natal. Jika saudara tidak kemana-mana, hadir di dalam ibadah malam Natal besok dipusatkan di Embong Sawo ya, jam 7. Doakan siapa tahu tahun depan kita bisa merayakan juga ibadah malam Natal di Landmark ya. Di Landmark dan di daerah di pusat. Dan untuk tanggal 25 Desember tetap ada ibadah Natal. Jangan lupa saudara yang juga masih ada di Surabaya, ajak juga teman-teman yang lain. Akhir tahun kita seperti biasa akan menutupnya bersama dengan Tuhan di dalam ibadah, indah sekali ya. Dan tanggal 1 Januari buka tahun juga kita akan ada ibadah. Baru tanggal 2 sudah kalau mau pergi silakan ya. Kalau tetap di Surabaya luangkanlah waktu lebih banyak bersama keluarga. Bapak Ibu Saudara, di bulan Desember ini Pak Hani sebagai gembala senior Happy Family memberikan satu subtema yang indah. Living joyfully. Hidup saudara dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kita sangat merindukan, mengharapkan, memimpikan hidup alami pemulihan. Apakah itu di dalam rumah tangga? Jika ada di antara saudara sedang mengalami masalah keluarga, suami, istri, hubungan orang tua, anak, mertua, menantu, ipar, saudara-saudara kandung, atau dengan teman-teman kerja, atau teman-teman sekolah, mungkin ada yang sedang menghadapi masalah, rindukan pemulihan. Saudara juga mungkin ada yang sedang merindukan pemulihan di dalam pekerjaan. Hari-hari ini ada banyak orang berkata secara ekonomi sedang sulit. Saudara sekalian, kita merindukan pemulihan secara ekonomi dalam pekerjaan juga terjadi. Mungkin di tempat ini juga ada yang sakit. Sakitnya nggak biasa-biasa, misalnya sakit yang berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema judul khotbah saya adalah Happy Restoration. Satu pemulihan yang berbahagia. Pemulihan secara rohani, hubungan kita dengan Tuhan itu seharusnya menjadi awal, menjadi dasar yang penting untuk kemudian kita alami pemulihan-pemulihan yang lain. Apakah dalam keluarga, apakah sekolah kita, masa depan pekerjaan, ataupun kesehatan kita. Mari kita melihat dasar firman Tuhan. Saya akan bacakan yang pertama dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Kita melihat ini menjadi pokok pikiran kita yang pertama. Bagaimana kita alami happy restoration. Sudah saya bacakan nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Mari kita yang percaya janji firman Tuhan kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, pokok pikiran yang pertama saya melihat happy restoration. Di dalamnya ada praise for restoration.
satu pujian untuk mengalami pemulihan. Pujian, ucapan syukur karena kita sudah dipulihkan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 1-3 kita membaca bagaimana bangsa ini sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, seperti orang yang bermimpi katanya. Coba kita lihat bagaimana keadaan mereka sebelum mereka mengalami pemulihan. Mazmur ini ditulis karena mereka dibuang, bangsa Israel ini dibuang di Babel. Hidup di dalam pembuangan di Babel. Saya kira saudara hidup di dalam pembuangan sama seperti saudara di sekolah. Anak-anak zaman sekarang ini saudara harus hati-hati ya, sekolahkan anak bisa dibully oleh teman-temannya. Kalau enggak mau nyontek, kalau enggak mau ikut pergaulan yang buruk, enggak mau merokok, enggak mau nonton pornografi, bisa dibully. Di tempat pekerjaan, saudara juga bisa disisihkan, bisa dibuang. Di gereja, di sosialita, di mana-mana kita bisa alami rasa terbuang atau tertolak. Saudara, satu-satunya orang yang percaya kepada Yesus Kristen, keluarganya belum. Itu juga saudara bisa rasa seperti dibuang. Coba kita lihat Mazmur 137 ayat 1-4. Apa yang dialami oleh bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel? Di tepi sungai Babel. Di sanalah aku menangis, duduk sambil menangis. Apabila mengingat keadaan Sion. Menangis. Pasti ada kesedihan. Kok sekarang kita ada di Babel, dibuang. Bukan untuk saudara kerja atau sekolah ya. Tetapi mereka di sana dijadikan budak. Lalu kemudian kita membaca dikatakan pada pohon-pohon gandarusa. Di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang suka memuji, suka menari. Tetapi pada saat mereka di Babel, kecapinya, gitarnya digantung di pohon gandarusa. Pohon gandarusa ini pohon yang banyak di pinggir jalan. Pohon-pohon perdu. Saudara-saudara sekalian, lalu dikatakan di ayat 3. Di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Orang-orang yang menyiksa. Jadi di Babel ada siksaan. Mereka dijadikan budak. Mereka berkata, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Lalu bangsa yang sedang ada dalam pembuangan ini menjawab, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam pembuangan, hidup di dalam penyisihan, penolakan. Di situ kita bisa melihat bangsa ini menangis. Bangsa ini mengalami kesedihan yang luar biasa. Saudara, jika orang menangis pada saat yang sama sulit sekali sambil nyanyi ya, atau nyanyi kesedihan juga. Mereka tidak mampu memuji Tuhan, mainkan musik, bersyukur tidak mampu. Mereka hidupnya di dalam penghinaan. Mana Allahmu? Mana? Ya, dalam Mazmur 79 ayat 10. Pemazmur juga berkata, mengapa bangsa-bangsa lain berkata, di mana Allah mereka? Bukankah dalam hidup kita sehari-hari, ketika saudara sebagai orang Kristen, saudara mengalami musibah, mengalami kegagalan, yang tidak Kristen ngomong begini, mana Tuhan? Katanya Yesus. Mana-mana. Buktinya kamu alami kayak begitu, buktinya kamu bangkrut, enggak sukses. Mending saya dong, saya lu enggak pakai Tuhan-Tuhan, saya lu berhasil, saya lu berbahagia.
Bukankah dalam hidup ini kita bisa menerima penghinaan itu? Saya dulu menyelesaikan kuliah sastra Inggris S1 dan bahasa Jerman S1. Tetapi karena saya tingkat 2 waktu kuliah, saya menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya selesaikan kuliah saya. Setelah itu saya melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Panggilan itu datang dari mana-mana. Saudara, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya anak paling kecil, 7 bersaudara. Enggak ada yang setuju. Mereka berkata, buat apa? Kamu selesaikan kuliah, dua sarjana. Kok sekarang jadi pengkhotbah? Berapa gajimu? Ditanya gitu. Saya menjadi pemberita Injil tidak dibawa gereja. Enggak ada gaji tetap. Tapi di bawah yayasan Kristen, hanya dinaungi. Jadi enggak pakai gaji, saudara. Itu sebabnya mereka berkata, bodoh sekali kamu. Saya dihina. Padahal dari keluarga udah siapkan. Adiknya ini udah buka toko emas aja lagi. Wah, tapi saya menolak. Saudara, ketika kita tidak sejalan, bahkan dengan orang-orang dekat kita, mereka bisa menghina. Ketika anak-anak muda di tempat ini, saudara, teman-temannya mengajak saudara melakukan sesuatu yang di luar kebenaran firman, saudara menolak, mereka menghina. Betul nggak? Waduh, alim ya, mau jadi pendeta ya, nah kan gitu. Ketika sudah sebagai pengusaha, pedagang, sudah diajak teman-teman untuk melakukan tindakan amoral, senang-senang, saudara berkata, oh enggak, saya punya istri, saya mau setia. Bukankah saudara dihina? Bukan dihargai, hebat kamu, dihina. Bapak Ibu Saudara, ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Hidup di dalam hinaan. Karena mereka mempercayai Allah Israel yang besar. Tapi kok buktinya kamu dibuang jadi budak? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita membaca bagaimana bangsa ini seperti tidak punya pengharapan. Hidup tanpa pengharapan. Bagaimana kita bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Inilah keadaan bangsa Israel sebelum alami pemulihan. Mazmur 126 yang kita baca, itu bangsa ini sudah kembali ke Sion. Kembali ke Israel. Itu sebabnya kita membaca setelah mengalami pemulihan. Mazmur 126 ini ditulis. Saudara, dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita itu seperti orang bermimpi. Saudara, kalau alami perubahan dalam hidup, tadinya sakit, gak bisa jalan, tiba-tiba sembuh. Wah, seperti mimpi ya, alami pemulihan. Saudara, orang bermimpi itu beda dengan kenyataan. Teman saya gemuk sekali. Satu kali cerita sama saya, Bu Agnes, saya bermimpi saya langsing jadi model. Waduh, dipuji-puji. Waktu gemuk, loh kok lemu kayak gini. Tidur lagi aja supaya langsing katanya. Itu namanya mimpi. Saudara sedang alami kehancuran secara ekonomi. Mimpinya saudara jadi bos. Wah, punya pesawat terbang sendiri, jet sendiri. Wah, sudah dikelilingi orang-orang yang terhormat. Saudara makan fine dining di mana? Di pesawat. Tapi waktu mimpi, loh, mobil nggak ada, rumah juga kos lagi. Karena baru disita bank, aduh mimpi ya. Ini arti mimpi, tidak sesuai dengan kenyataan. Bangsa Israel sudah ketika alami pemulihan, mereka berkata ketika Tuhan memulihkan Sion. Keadaan kami itu seperti orang yang bermimpi, artinya apa? Sangat mustahil. Ketika mereka alami pemulihan, mulut mereka penuh dengan tawa. Mulut mereka penuh dengan pujian, otomatis ketawa terus. Saudara lihat ya pengantin di hari pernikahan mereka kalau saling jatuh cinta, ketawa terus.
Saudara lihat orang kalau habis lulus di wisuda, waduh ketawa terus. Orang sudah kalau punya anak setelah bertahun-tahun nggak bisa punya anak, waduh dapat anak, waduh ketawa terus. Mulut kita penuh dengan tawa, penuh dengan pujian. Bahkan orang-orang sekeliling mereka yang melihat kehidupan mereka dipulihkan, kok bisa ya, kok bisa ya. Mereka memuliakan Tuhan. Sama seperti keluarga saya sekarang. Sudah 32 tahun saya memberitakan firman, menggembala saudara dari tahun 2003 bersama Pak Hani 15 tahun. Bapak Ibu saudara sekarang apakah keluarga saya, saudara-saudara saya masih menghina? Tidak. Mereka berkata satu dengan yang lain. Wah hebat ya, sungguh ya Tuhan itu hidup ya. Wah, memuliakan Tuhan. Dari mulut kita itu pun ada kesaksian, pengakuan akan kebesaran Tuhan. Tuhan hebat, Tuhanlah yang mengangkat saya. Tuhanlah yang sungguh membuat saya alami mujizat kesembuhan. Tuhanlah yang sungguh membuka jalan sampai saya bisa punya bisnis seperti ini di tengah kelesuan ekonomi. Tuhan, nah ini pengakuan akan kebesaran Tuhan. Amin, saudara. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sekarang mari kita membaca ayat 4 Mazmur 126. Mereka berdoa berseru, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kok begini? Di bagian yang kedua, kita tidak lagi melihat praise for restoration. Tapi di sini kita melihat bangsa ini pray for restoration. Mereka berdoa saudara untuk satu pemulihan. Apa yang terjadi? Ternyata setelah mereka mengalami pemulihan, balik ke Israel, balik ke Sion, mereka harus hadapi kenyataan. Kenyataannya apa saudara? Tanahnya kering. Tidak ada air. Rumah mereka sudah hancur. Kalau saudara baca di kitab Nehemia, pintu-pintu gerbang Yerusalem sudah hancur, temboknya hancur. Mereka benar pulang. Mereka betul sudah tidak lagi di Babel. Tetapi ketika pulang menghadapi realita. Kalau saya boleh gambarkan, yang pertama saudara. Sama seperti seorang yang dilepaskan dari penjara. Orang kalau di penjara keinginannya hanya satu. Makanya kalau di penjara, ya ini tips aja ya. Pemimpin pujian tidak boleh nyanyi. Mari saudara kita nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Itu yang di penjara sudah bebas gundulmu. Aku lu ndak bebas, betul nggak? Kamu jadi pemimpin pujian bebas, bebas, bebas. Mereka merengut nggak mau nyanyi sudah. Itulah keinginan mereka, bebas. Beberapa kali saya mengajak Ladies Worship HFC melayani sudah di penjara wanita di Malang. Nggak semua orang di penjara itu tua-tua, jelek-jelek, cantik-cantik loh saudara. Amoy-amoy, syauce-syauce, loh kita sampai deketin dari mana? Dari Cungko, wah, sampai bawa anaknya di situ. Beberapa waktu yang lalu terakhir kami melayani di sana, saya ketemu seorang ibu dari Jakarta, dari luar pulau gitu, dari agama yang lain. Lalu dia bersaksi, Bu saya boleh bersaksi silahkan. Ternyata dia mengenal Kristus di penjara. Dan unik sekali dan itu membuat saya giat melayani Tuhan dalam seluruh aspek. Lalu dia cerita bahwa di penjara itulah dia sebagai bandar narkoba besar. Justru menerima Yesus. Dan yang unik dia menerima Yesus ketika menerima buku renungan wanita. Wah ya. Dia berkata bertahun-tahun Bu saya di Jakarta. Saya dikasih terus ada selalu orang yang bagi itu gratis. Dan disitulah saya baca tulisannya ibu.
Kapan bisa ketemu ini ya? Nggak taunya ketemunya pada waktu kami melayani. Dia di penjara seumur hidup sudah. Sampai dipindah dari Jakarta ke Malang. Tapi yang jelas dia berkata ada syukur. Karena justru di dalam penjara itulah dia mengenal Kristus sebagai juru selamat. Sekarang di dalam penjara dia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang ketika dilepaskan dari penjara ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Harus menghadapi realita. Walaupun dia udah gak dijeruji penjara lagi. Dia bebas. Tapi begitu bebas apakah mudah cari pekerjaan? Tidak. Kalau ditanya pengalamanmu apa? Baru keluar dari penjara, waduh. Wah, orang sudah takut dulu. Inilah yang disebut saudara alami pemulihan. Tapi harus hadapi realita. Alami kebahagiaan tapi harus hadapi realita. Anak muda, waduh kepingin menikah. Setelah menikah, hadapi realita. Hidup kok susah begini ya. Baru menikah beberapa bulan di PHK. Waduh gimana ini. Istrinya hamil lagi. Waduh. Setengah mati saudara sekalian. Menghadapi realitas setelah alami pemulihan. Sama seperti ketika bangsa Israel berada di Mesir. 4 generasi mereka jadi budak di sana. 1 generasi kurang lebih 100 tahun. 400 tahun. Jadi budak tiap hari kerja gak pakai digaji sudah. Sampai mereka berseru-seru kepada Tuhan, lepaskan kami. Waktu sudah dilepaskan keluar dari Mesir, mereka hadapi realita. Harus lewat apa saudara? Padang gurun. Inilah yang dialami bangsa Israel. Setelah mengalami pemulihan, hadapi kenyataan. Hidup sangat berat. Berat sekali. Sehingga digambarkan saudara doa mereka, pulihkanlah. Keadaan kami seperti batang kering di tanah Negev. Negev bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani Negev pakai V. Negev artinya kering. Jadi kalau saya baca, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah yang kering. Keadaan ini kembali saya gambarkan seperti orang yang bermimpi. Apa bisa? Pungguk merindukan bulan. Apa bisa? Tanah Israel sudah kering. Tembok-tembok hancur. Pintu-pintu gerbangnya sudah hancur. Bagaimana kami bisa memulai kehidupan yang gersang di tanah yang kering ini? Nah ini sudah. Apakah bisa? Berapa banyak saudara sedang berteriak yang sama. Apa bisa Bu? Keluarga saya yang hancur dipulihkan. Bisnis saya yang hancur dipulihkan. Penyakit saya yang sudah gawat, stadium sangat tinggi. Apa bisa? Ini sudah. Seperti satu impian. Batang kering di tanah kering. Rasanya sangat mustahil. Tetapi hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Setelah praise for restoration. We have to pray for restoration. Not just pray. Tapi yang ketiga saudara adalah faith in God's blessing. Kita harus punya iman di dalam berkat Allah. Amin. Allah menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mempunyai iman. Coba kita lihat. Iman itu harus disertai perbuatan. Amin. Saudara yang sedang nganggur, kehilangan pekerjaan, saudara tidak cukup hanya dengan berdoa. Harus ada perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan, Yakobus 2:14 dan 17 berkata, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Imannya mati, nol besar. Saudara mau dapat jodoh,
Tapi sudah dari hari Senin sampai hari Sabtu kerja terus. Saya tanya, kamu pulang kerja kemana? Enggak kemana-mana Bu, udah capek. Buka YouTube, sekarang orang jarang buka TV ya. Jadi kalau door prize lebih seneng dapat iPhone, handphone yang canggih, dapat TV. TV udah nggak pernah buka Bu. Nah ini zaman memang zaman lagi benar-benar saudara. Gadget ini mengubah semuanya. Orang jadi nggak ke bioskop lagi, bisa langganan. Apa di situ? Netflix apa? Ya, saudara bisa lihat semuanya. Sakit tinggal cari Mbah Google. Wah ya. Saudara mau tanya apa aja, lihat. Wah gampang sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tanya kepada perempuan ini. Kamu pulang kerja kemana? Enggak kemana-mana Bu. Lihat YouTube sebentar, habis itu makan udah capek tidur. Terus hari Minggu ya ke gereja. Habis ke gereja ya saya kan capek Bu, Senin Sabtu kerja terus, tidur lagi. Loh kamu nggak punya ke gym kah, kemana gitu, punya komunitas? Nggak ada. Tapi saya berdoa Bu, berdoa. Loh ya sampai kapan dapat jodoh? Kamu di lingkungan pekerjaanmu ada yang belum menikah, udah kawin semua Bu. Loh, ini namanya iman tanpa disertai perbuatan. Saya juga lihat dia, waduh kamu umur berapa sih? 28, aduh sorry ya, umur 28 udah kayak 40. Modelnya udah gak modern lagi. Bukan yang penting, bukan penampilan. Loh ya penting, ya memang sih. Tapi kalau penampilanmu model kayak umur 40 kayak begini, siapa mau? Bapak Ibu Saudara, ini contoh iman tanpa disertai perbuatan. Terus mesti gimana? Pergi, saya bilang ke hairdresser, coba konsultasi. Itu model rambut tahun 60 tuh. Coba ganti cara berpakaianmu. Waduh lain sekali. Coba. Lalu kemudian ikuti, di gereja ada ibadah enggak, ibadah anak muda, ibadah apa, ada kelompok apa, ikuti. Ikuti pelayanan-pelayanan yang sosial dan yang lain, sehingga kamu punya teman bergaul. Kalau enggak punya teman seumur, siapa tahu ada AI susu punya anak. Nah, waduh ini cek ayunya, cek sergepnya, orangnya pinter, rohani. Ini aku punya anak laki. Loh siapa tahu sudah ya. Iman harus disertai perbuatan. Saudara baru lulus, pulang dari Amerika, sudah S2. Saya pernah ketemu nih beneran, stres ini sampai mau depresi. Saya bilang kamu pulang dari Amerika ngapain? Ya saya cari kerja Bu, tapi cari kerja gajinya UMR semua, waduh. Jadi dia menolak terus. Habis itu apa ya udah saya di rumah aja, saya nggak kerja gini-gini. Sampai kapan? Terus berusaha. Setelah berdoa harus berbuat. Harus ada usaha. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Faith in God's blessing. Iman yang harus disertai perbuatan ini. Bentuk nyata yang pertama adalah menabur. Dengan mencucurkan air mata. Tadi kan kita baca. Seperti batang kering. Di tanah yang kering, waduh. Bukan menabur saudara dengan bahagia. Karena batangnya udah kering, tanahnya kering. Coba kita lihat, kita membaca ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, kemarin malam saya penasaran, karena ini istilah menabur adalah istilah petani ya. Di sini ada petani, angkat tangan. Enggak ada ya, pedagang semua. Saya juga enggak ngerti sudah, makanya saya lihat, belajar. Ternyata saudara petani itu tugasnya enggak ringan loh. Apa yang pertama kali dilakukan? Itu tanah harus dibajak. Dibajak.
Dikasih air supaya gembur. Lalu sudah dibajak, zaman dulu pakai lembu ya, 2, pakai sapi. Bajak. Supaya tanahnya tidak keras. Lalu setelah itu apa saudara? Lalu tanah itu dipetak-petak, betul ya? Dikasih petak-petak. Baru kemudian ditaburi benih. Mereka harus tunggu benih ini tumbuh 25 hari. Setelah tumbuh 25 hari, lalu sekarang giliran perempuan. Mereka akan mencabut itu sudah benih yang sudah mulai tumbuh itu, dicabut untuk apa? Tandur. Ada istilah tandur ya. Saya baru tahu loh, tandur itu tanam mundur. Tuh, sudah nggak tahu toh? Jadi sudah di sawah itu mereka tandur, itu ditanami sambil mundur. Tapi saya baca kecanggihan sekarang sudah bisa nggak tanam mundur, tanam maju pun bisa katanya. Tanju namanya. Saya dari dulu pikir menandur itu bahasa Indonesia. Ternyata itu dari istilah menanam sambil mundur. Jadi setelah 25 hari dipindah ke sini, mereka harus tunggu lagi 100 hari. Proses menunggu 100 hari itu nggak gampang. Mereka nggak bisa tidur di rumah, tumbuh-tumbuh sendiri, tidak. Nanti kalau ada rumput liar gimana? Harus dicabuti, kalau tidak makanannya, airnya diambil oleh rumput liar. Kalau ada burung-burung matoki gimana? Ya nggak bisa juga, makanya dikasih orang-orangan zaman dulu kan. Petani harus ada di situ. Harus kasih pupuk, harus kasih pembasmi hama kalau sekarang. 100 hari barulah mereka bisa panen. Saudara, itu sebabnya kalau saudara makan nasi, ingat baik-baik. Petani itu dengan jerih lelah. Berarti saudara, dari membajak sampai menabur, kurang lebih membutuhkan waktu 3-4 bulan. Setelah mereka panen, beras itu kecil-kecil, mereka harus tumbuk loh. Nggak bisa langsung dimakan. Zaman sekarang ya nggak usah ditumbuk, ada mesin giling. Kan masih ada gabahnya, betul? Itu proses menumbuk supaya gabahnya keluar. Sekamnya supaya diterbangkan angin. Bapak Ibu Saudara, saya sering kali lihat orang Indonesia kalau ikut tur makan prasmanan all you can eat atau di tempat pesta. Waduh, makan itu piringnya sampai mumbul. Mestinya nggak apa-apa sih asal habis. Yang benceno itu kalau ndak habis, ngambilnya segini, yang dimakan cuma sepertiga. Biar nggak habis, kemana sudah? Dibuang. Petani lu nandur setengah mati. Butuh waktu 3-4 bulan. Hargai. Saudara, kalau memang gak bisa porsinya banyak, ambil sedikit dulu. Kurang, ambil lagi. Kebiasaan orang Indonesia lain. Makanya saya kalau bawa tur, saya ingetin, itu bawa botol minum ya. Ambil air boleh, air gratis. Jangan botol kosong, ambil jus jeruk. Aduh ngisin-ngisin nih sudah ya. Kalau udah kena orang Indonesia, jus jeruknya nggak dikeluar-keluarin lagi. Kenapa? Ya habisin. Botol segini sudah loh. Ya ini intermezzo aja. Sebab persiapan yang nanti mau pergi ke Israel bulan November. Udah penuh sudah ya, udah close ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat. Apa yang dimaksud menabur dengan mencucurkan air mata. Karena bangsa ini saudara sudah menghadapi kekeringan. Itu sebabnya ini istilah luar biasa. Ketika mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Air mata itulah seperti menjadi air. Yang membasahi benih-benih batang air yang kering. Ada saat doa kita nggak keluar lewat kata-kata, udah habis. Hanya air mata. Disitulah Mazmur 56 ayat 9 berkata, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Inilah doa yang udah dari hati, udah susah luar biasa. Udah gak keluar lagi lewat kata-kata, hanya air mata.
Saya pernah alami itu, saudara. Setiap jam 2:30 otomatis bangun. Masuk saudara ke ruang doa, hanya air mata. Tuhan, Engkau tahu, Engkau tahu. Hanya itu. Sampai saudara kurang lebih 6 bulan, one night. I heard the voice. Saya dengar suara itu jelas sekali. Sebentar lagi selesai. Yes. Wow. Ini namanya menabur sambil mencucurkan air mata. Hati kita terfokus kepada Tuhan. Menabur dengan mencucurkan air mata, berbicara doa yang terus menerus. Hari ini belum dijawab, doa lagi besok. Doa yang sama, iya. Minggu depan belum dijawab, doa lagi. Bulan depan belum dijawab, doa lagi. Tahun depan belum dijawab, doa lagi. Inilah doa yang terus menerus. Lukas 18 ayat 7. Keluarkan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Doa yang terus menerus. Terus menerus. Sudah berapa banyak di sini yang udah capek berdoa? Percuma lah, Bu. Suami saya gak mungkin berubah. Istri saya gak mungkin. Anak saya udah capek. Doa gak doa sama hasilnya. Mending gak doa. Nah ini. Saudara, Tuhan mau kita punya faith, punya iman. Kalau Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan mengulur-ngulurkan waktu menolong kita, saudara. Karena kita terus menerus berseru kepadanya. Keep on praying. Amin, saudara. Teruslah berdoa. Setelah berdoa, saudara harus imbangi dengan teruslah berbuat baik. Do good works, terus. Bu, suami saya belum percaya, terus berbuat baik. Jangan ngomel, jangan diancam. Kamu gak mau percaya Tuhan ya. Yesus sudah mau datang, masuk neraka lu nanti. Terus dikasih gambar-gambar yang mengerikan tentang neraka. Saudara pikir cara begitu bisa membuat suami tergerak? Tidak, enak iya. Harus apa? Kita doakan. Plus apa? Do goods. Amin. Berbuat baik. Firman Tuhan berkata Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Amin, saudara. Terus usaha. Kalau saudara sudah lakukan itu. Sudah firman Tuhan meneguhkan di ayat yang ke-6 dikatakan. Berjalanlah maju dengan menangis. Sambil tetap menabur benih. Saudara, ketika ada masa yang sangat sulit, kita cenderung diam, pasif, cenderung mundur. Udah gak mau ke gereja lagi, percuma, buat apa, melayani, gak ada hasilnya. Lihat, buat apa, saya buktinya udah sekolah Alkitab ya gini-gini aja. Buktinya saya sudah menabur, kasih persepuluhan, ya gini-gini aja. Buktinya saya udah nuruti semua. Nah ini, hati-hati, ini suara iblis. Kita tidak boleh mundur. Atau pasif diam di depan, di tempat. Firman Tuhan berkata biarlah kita berjalan maju dengan menangis sambil tetap menabur. Amin. Amin, saudara. Nangis boleh, tapi jalan maju. Tangan yang satu sambil menabur benih. Saudara bayangkan orang Israel ini tanah kering, tetap maju, tetap menabur. Sambil menanti Tuhan bekerja. Firman Tuhan saudara luar biasa. Di tengah masa yang sulit, don't do nothing. Jangan pasif. Jangan melakukan, jangan tidak melakukan apa-apa, itu maksudnya. Do something. Something good. Something spiritual. Sesuatu yang baik, sesuatu yang rohani. Because life must go on. Amin. Saya pernah mendoakan seorang ibu, anaknya 3 lagi hamil 9 bulan. Suaminya mati dibunuh orang. Menangis, mesti gimana? Saya bilang,
Life must go on. Suami saya nyenggol. Kasihan. Iya kasihan. Tapi terus mau kasih nasihat apa? Harus tetap hidup. Kalau kamu sedih terus, anak di dalam juga akan sedih, akan stres. Kuat, harus kuat. Iya, suami saya mati, yang udah mati gak bisa bangun lagi. Ini yang masih hidup ini. Kamu punya anak 3 ini kayak anak tangga. Sekarang 1 udah mau dilahirkan. Kuat. Life must go on. Saudara, di sini ada yang bangkrut. Saudara berkata, udahlah percuma, aku gak mau kerja lagi, gak mau usaha lagi, percuma. Saudara lihat, saudara udah berani menikah, ada istri, anak, ada anak. Life must go on. Amin. Hidup harus dilanjutkan. Depend on God's promise. Bergantunglah kepada janji Tuhan. Hanya Tuhan yang berkata, biarlah orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Mari kita yang percaya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan tutup dengan satu true story. Tahun 1921, 2 pasang suami istri dari Stockholm, Swedia, terpanggil Tuhan untuk menjadi misionaris di Afrika, yang sekarang kotanya disebut Zaire. Keluarga yang pertama bernama David Flood, istrinya Svea. Punya anak bayi kecil, David Junior, umur 2 tahun. Keluarga yang satu lagi namanya Joel Erickson dan Berta. Wah, mereka semangat memenangkan jiwa-jiwa. Dari Swedia terbang ke Afrika, ke Zaire. Mereka mendaftar sudah di kantor misi yang ada di Afrika. Mereka masuk, tetapi mereka terkejut. Sebab mereka ditolak oleh penduduk asli kulit hitam di Zaire. Yang pada waktu itu namanya masih Kongo. Ditolak. Sebab orang kulit hitam punya kepercayaan. Dewa-dewa mereka tidak suka dengan orang kulit putih. Jadi saudara, 2 keluarga ini akhirnya enggak masuk ke kota tersebut. Mereka tinggal 750 meter dari kota tersebut. Mereka membuat satu rumah yang sederhana terbuat dari lumpur. 1 bulan, 2 bulan tidak ketemu orang lain. Kesepian. Makannya tidak ada gizi. 6 bulan kemudian keluarga Erickson enggak kuat. Mereka balik ke kantor misi. Sementara David Flood dan Svea tidak mungkin kembali. Sebab Svea sedang hamil besar. Dan kena penyakit malaria. Mereka tetap bertahan. Mereka ingin bayi perempuan ini lahir di Afrika dan menjadi seorang penginjil. Mereka bertahan. Soalnya dalam keadaan sakit, hamil besar. Tuhan mengirim satu anak kecil dari kota itu jualan telur ayam dan juga jualan daging ayam. 2 minggu sekali anak ini datang. Dan Svea ini melayani walaupun dia hamil, walaupun dia sakit malaria, dilayani. Bahasanya beda ya, ini bahasa Afrika, ini bahasa Swedia, tapi pakai gerak tangan. Saudara, sampai kemudian Svea melahirkan anak. Dan dia udah tidak kuat. Setelah melahirkan anak perempuan, Svea meninggal dunia. Saudara, suaminya ketika menghadapi realita, suami istrinya yang cantik, pandai, rohani, terima panggilan Tuhan dengan anak 1 David Junior 3 tahun, 1 bayi yang masih merah, menghadapi ini gimana ini? Kok mati? Dia marah sama Tuhan. Tuhan, kami pergi ke sini ini udah meninggalkan semuanya. Kami mau melayani, kami mau menginjili orang Afrika. Kok malah istriku mati? Marah. Kemarin 22 Desember Indonesia memperingati hari apa sudah?
Hari Ibu. Coba bapak-bapak udah terima kasih belum sama istri yang sudah melahirkan anak, jadi ibu yang baik? Kalau belum coba, "Ma, thank you ya. Thank you ya." Loh, ibu tuh penting loh. Lihat ini cerita ini, David ini ditinggali anak 3 tahun sama bayi merah. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia bawa anaknya 3 tahun, bayinya pulang saudara ke kantor misi. Dia serahin kepada keluarga Erikson. Marah pahit luar biasa. Lalu dia pulang ke Swedia. Di perjalanan naik kapal dia ngomel, ceritakan kepahitannya. Makanya betul firman Tuhan saudara berkata, jangan kamu meninggalkan kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar pahit yang akan membuat kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Soalnya kalau hidup kepahitan gak diselesaikan, orang di sekeliling saudara akan diracuni, ikut pahit. Saudara orang tua pahit sama Tuhan, pahit sama gereja, anaknya pahit juga. Saudara David Flat pulang, bawa anaknya laki 1, anak bayinya dia kasih ke Erikson ini. Tapi tidak lama setelah itu, saudara Erikson, Joel Erikson dan Berta mati juga. Karena diracun oleh kepala suku. Waduh. Jadi misionaris itu gak mudah, berat tantangan. Sehingga bayi Aina ini diserahkan kepada satu keluarga namanya Arthur dan Anna Berg. Diajari bahasa penduduk di situ, bahasa Swahili. Bermain dengan anak-anak kulit hitam, anak-anak Kongo. Saudara-saudara bisa bagaimana ini Aina. Sudah setiap kali dia bermain, dia membayangkan punya 4 saudara laki dan 1 saudara perempuan. Padahal kenyataannya nggak ada. Tidak lama setelah itu, saudara, kemudian keluarga Berg ini, Arthur dan Anna Berg, pulang ke Amerika. Mereka orang Amerika. Aina bertumbuh besar, dewasa, rohani. Dia menikah dengan presiden dari Bible College, rektor dari sekolah Alkitab di Amerika. Satu kali saudara dia terima itu magazine misi dari Swedia. Wah, dia kaget sekali waktu dia baca. Dia melihat di sana membaca ada kegerakan rohani di Zaire. Melalui seorang pemuda kulit hitam. Sudah memenangkan 110.000 orang Kristen. Membangun satu rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Bangun sekolah Alkitab, bangun sekolah. Dan buka 32 pos gereja kecil-kecil di Zaire. Wah, dia ingat karena dia pernah diceritakan ini si Aina ini. Bahwa dia lahir di daerah sana. Dan dia lebih terkejut lagi waktu dia membaca di situ bagaimana pemuda yang memimpin KKR ini menceritakan bahwa dia adalah hasil dari seorang ibu bernama Svea, keturunan Swedia. Yang kemudian dipoto di situ sudah tinggal kuburan. Ada tulisan Svea. Waduh. Hati dari Aina ini tersentuh. Dia terbang saudara ke Swedia. Dia minta pimpinan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dia cari tahu. Dia ingin ketemu papanya, dia tahu mamanya, mama kandungnya sudah meninggal dunia. Papanya yang penuh kepahitan, sudah dia ingin ketemu. Tapi dalam perjalanan pencarian itu, dia mendengar di satu gedung namanya Albert Hall. Ada satu kebangunan rohani. Dia masuk. Waktu dia masuk dia terkejut. Sebab pembicara dari KKR ini seorang pria kulit hitam. Sedang menceritakan kegerakan rohani yang terjadi di Zaire. Memenangkan 110.000 orang-orang Zaire menjadi Kristen dan sebagainya. Loh, orang ini kok persis seperti yang dia baca di magazine. Is it a coincidence? Apakah ini kebetulan? Saudara, kalau waktunya Tuhan itu sudah datang, dia akan bekerja dengan sangat dahsyat. Amin.
Saudara, dia tunggu sampai KKR itu selesai. Dia ketemu sudah sama pemuda Kristen. Sudah, dan dia berkata, Aima yang namanya juga Egy ini bertanya, apakah kamu mengenal pasangan suami istri David, Vlad, dan Svea? Pemuda itu langsung berkata, oh, itulah misionaris yang pernah datang ke tempatku. Dia cerita, saya masih kecil sekali. Sayalah satu-satunya yang berbicara kepada Svea. Dan saya dimenangkan, saya percaya Yesus. Nama pemuda ini Ruhi Gita Ndagera. Sudah, bagaimana benih ini tidak disangka. Seperti batang air kering di tanah kering bertumbuh. Dia bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Dia bisa membawa saudara orang Zaire mengenal Kristus, dipulihkan. Kota itu saudara punya sekolah Alkitab, punya sekolah, punya rumah sakit. Lalu saudara Aina atau Egy ini berkata, Ruhi Gita, saya adalah bayi perempuan yang dilahirkan oleh Svea. Lalu kemudian ibu saya meninggal. Wah, itu satu reuni yang luar biasa, mereka berpelukan. Bapak Ibu Saudara, satu kisah yang luar biasa. Kemudian mereka berdua mencari tempat di mana David tinggal. Sebelumnya ternyata mereka dipertemukan Tuhan. David Junior, ternyata saudara sudah hidupnya berantakan, minum minuman keras karena dia pahit dengan papanya. Papanya ternyata kawin lagi, punya 4 anak, tadi perempuan apa laki? Punya 4 laki, anak perempuan. Wah, ini sesuai dengan mimpinya Aima setiap kali dia mainan keluarga-keluargaan. Dalam hayalannya dia punya saudara laki 4, 1 perempuan. Wah, betul-betul ternyata dia punya. Mereka pun kepahitan semua dengan ayahnya yang kawin lagi nih. Lalu saudara cari David ini. Akhirnya ketemu. David tinggal di rumah yang kumuh, kecil, kotor. Usianya 73 tahun, kena diabetes, stroke, katarak, udah tinggal mati. Waktu Aima, Egy ini masuk, dia berkata, papa, aku Egy. Aima, waduh, papanya nangis dan berkata, nak, maafkan, papa tidak bermaksud membuang, tapi papa nggak bisa merawat kamu. Pak, Tuhan pelihara saya. Jangan sebut-sebut Tuhan, marah sekali. Tapi saudara, hari itu ada Ruhi Gita Ndagera. Aima berkata, papa, inilah hasil pelayanan mama, 1 anak kecil kulit hitam. Siapa yang menyangka dia dipakai, diurapi Tuhan, memenangkan Zaire. Disitulah hati David tersentuh. Dia bertobat, melepaskan pengampunan, minta ampun kepada Tuhan. Tidak lama setelah itu David meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah the true story. Yang diambil dari satu buku bernama Story of a Girl Without a Country. Yang ditulis oleh Egy Hurst. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita sedang menjerit berseru untuk pemulihan. Praise for restoration. Belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Pray for restoration. Tetaplah berdoa sekalipun harus sambil mencucurkan air mata. And faith. Have faith in God's blessing. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.